TNI kuat bersama rakyat. Rakyat yang mana? Belakangan lagi rame soal isu duifungsi TNI. Kemarin ketahuan RUU-nya dibahas tertutup, diam-diam di hotel mewah lagi. Makin rame lagi setelah rapat senyap di Hotel Fairmont itu digeruduk koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Kontras jadi salah satunya. Aduh, kalian itu nggak paham. Rapat kemarin itu resmi sesuai konstitusi. Dengerin kata staf sus Kemenhan dong makanya. Kemarin, rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu. Gue mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional. Masuknya tentara aktif ke jabatan sipil dinilai mengkhianati reformasi dan menodai prinsip demokrasi. Demokrasi yang efektif bergantung pada kontrol sipil atas peran militer. Prinsip ini menjamin angkatan bersenjata tetap berada di bawah lembaga-lembaga sipil. Mereka nggak boleh ikut campur dalam pembuatan kebijakan atau pemerintahan. Positive thinking. Mungkin teman-teman kita di militer penasaran sama lingkungan kerja sipil atau kantoran. Mereka ingin merasakan yang namanya sistem kerja palu gada. Gaji nggak seberapa, beban kerja ngada-ngada. Perluasan jabatan sipil untuk tentara aktif tertera dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Adalah Presiden Prabowo Subianto yang mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas revisi undang-undang tersebut. Revisi Undang-Undang TNI juga dinilai merusak sistem meritokrasi. Menempatkan orang di posisi tertentu dengan kemampuan sesuai itu penting, apalagi di pemerintahan. Publik tidak perlu khawatir. Banyak kok sektor yang nggak ada hubungannya dengan militer, tapi bisa dikerjain oleh pejabat mantan militer dan berhasil. Lagian yang butuh kerjaan sipil, yang dicariin kerja malah militer. Berdasarkan revisi Undang-Undang TNI, nantinya akan ada penambahan 6 jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif. Dari yang sebelumnya ada 10 lembaga kementerian, jadi ada 16. Gimana? Menarik gak? Revisi Undang-Undang TNI juga memperluas operasi militer selain perang. Misalnya dalam penanganan narkoba. Dari pencegahan, penindakan, sampai rehabilitasi. Kayaknya yang lebih penting adalah melakukan reformasi peradilan militer. Reformasi peradilan militer ini kan mandat dari Undang-Undang TNI. Prajurit TNI aktif yang terlibat dalam kasus tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum. Contoh kasus oknum tentara yang membunuh bos rental mobil. Saat ini kasusnya berjalan di peradilan militer. Padahal korbannya sipil. Minta dibebasin pula. Revisi Undang-Undang TNI ini cukup membuat publik resah. Kita punya luka mendalam soal duifungsi ABRI. Kalian ini nggak usah khawatir. Hanya pemikiran kampungan yang menganggap RUU TNI membuat Orde Baru kembali mencuat. Tapi kalau buat beli celana dalam, bolehlah pakai uang rakyat. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya. Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu. Tapi tanyakan sebelum pensiun saya dapat jabatan apa.